Ayah saya aja seperti ini ke saya. Gimana orang lain memandang saya berharga jika ayah saya aja meninggalkan saya? Mana mungkin. Apa dampak ayah yang toksik terhadap putrinya? Jadi berikut 6 dampak hilangnya figur ayah bagi anak perempuannya. Kehadiran ayah dan ibu itu penting banget buat anaknya. Makanya ketika ayah dan ibu ini baik, pola pengasuhannya benar, kemudian memberikan kecukupan kebutuhan psikologis dan biologis terhadap anaknya sesuai, maka anaknya tumbuh menjadi anak yang bahagia. Pokoknya ngefek banget terhadap perkembangan anaknya dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya juga, jika peran orang tua tidak berjalan dengan baik, dalam hal ini orang tua toksik, suka mukul, sering bertengkar, sering menghina anaknya, dan beberapa kebiasaan toksik yang dilakukan lainnya, itu juga sangat ngefek terhadap perkembangan anak secara psikis, bahkan sampai ke biologis, teman-teman. Sehingga mempengaruhi perjalanan hidupnya, anak jadi sulit bahagia terhadap itu. Dan yang perlu diketahui, pola pengasuhan yang diterapkan terhadap anak laki-laki dan perempuan itu beda, teman-teman. Lalu apa yang terjadi jika orang tua buruk? Dan khususnya sesuai dengan judul video ini, ayah. Apa dampak ayah yang toksik terhadap putrinya? Jadi berikut 6 dampak hilangnya figur ayah bagi anak perempuannya. Apa aja? Tonton videonya sampai akhir bersama aku Devi Puspita. Yang pertama, anak bisa salah dalam menentukan sosok ayah yang ideal bagi dirinya. Kenapa hal ini terjadi? Yang pertama, dia tidak ada sosok ayah yang baik dalam keluarganya. Ayah yang dia lihat adalah ayah yang mukul ibunya, ayah yang suka berkata kasar, ayah yang suka merendahkan dirinya atau hal-hal buruk lain. Dan bukan hanya itu, teman-teman. Bentuk seperti ayah jarang banget ngobrol sama anaknya, ayah cuek sekali, ayah sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu buat aku sebagai perempuan, sebagai anak perempuan. Ini juga berimbas sekali, teman-teman, karena anak perempuan ini tidak menemukan itu di dalam keluarganya. Karena yang namanya butuh harus dipenuhi, akhirnya dia nyari, teman-teman. Dan ketika nyari ini, banyak sekali kasus yang terjadi, tidak adanya figur ayah dalam keluarga, anak carinya keluar. Dia tidak tahu mana yang benar dan salah, dia tidak tahu mana gambaran ayah yang baik itu seperti apa. Jadi ketika ada sosok yang menurut dia itu bisa mencukupi kebutuhan batinnya, dia mudah sekali percaya, hingga akhirnya jatuh dalam pergaulan bebas, karena merasa orang ini adalah sosok yang mencukupi kebutuhan ayah yang kurang dalam keluarga aku, kurang dalam batin aku. Banyak sekali terjadi kemudian, mohon maaf, hamil di luar nikah, kemudian penyalahgunaan obat-obatan terlarang, seks bebas, berakar dari sana. Kemudian yang kedua, kehilangan kepercayaan terhadap semua laki-laki. Karena di dalam keluarganya dia melihat sosok ayah yang buruk dan membuat perasaannya tidak nyaman. Semua laki-laki sama seperti ayahku. Bahasa psikologinya adalah generalisasi. Ini adalah salah satu bagian dari distorsi kognitif, cara penyimpulan yang negatif terhadap suatu peristiwa yang membuat dia merasa traumatik. Dimana dia melihat figur ayah dalam keluargaku itu seperti ini, sering nyakitin ibu, selingkuh dan sebagainya. Semua laki-laki pasti sama. Nah, ini terbentuk sebagai reaksi dari mekanisme pertahanan dirinya, pertahanan egonya, karena dia takut tersakiti dengan sosok yang dia jumpai di keluarga. Dia gak mau itu terjadi untuk kesekian kalinya, sehingga dia menutup kemungkinan itu ke semua orang. Tidak ada akses laki-laki untuk masuk ke dalam hati saya, karena ayah saya seperti itu, kemungkinan semua laki-laki sama. Pasti semua laki-laki sama. Dia takut sakit hati, dia takut patah hati. Akhirnya dia menghindar dan menolak siapapun. Nah, hal ini tentu membuat seseorang bisa menderita, karena ini berpengaruh terhadap hubungan dia ke orang. Jadi gampang curigaan, kemudian mudah sekali cemburu terhadap alasan yang sesederhana apapun. Dan ini pasti ganggu. Kemudian yang ketiga, memiliki identitas diri yang buruk. Maksudnya gimana? Dia jadi melihat dirinya itu negatif, teman-teman. Dia merasa dirinya nggak berharga, merasa nggak percaya diri. Kenapa seperti itu? Dia merasa, ayah saya aja seperti ini ke saya. Gimana orang lain memandang saya berharga jika ayah saya aja meninggalkan saya? Mana mungkin. Hingga akhirnya dia ngerasa nggak percaya diri, insecure, dan lain sebagainya. Dan hal ini pasti ganggu banget. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal ini, boleh cerita di kolom komentar ya. Dan bahayanya cara pandang diri yang buruk ini ngefek kemana-mana, teman-teman. Karena bagaimana cara kita menilai diri kita, bagaimana cara kita merasakan apa diriku ini sebenarnya gimana ya.
Dan gimana cara kita melihat diri sendiri itu berpengaruh terhadap motivasi kita dalam hidup ini, kemudian perilaku kita seperti apa, keputusan-keputusan kita ambil itu gimana. Ibaratnya seperti ini, kamu punya sahabat yang kamu sayangi atau binatang peliharaan yang kamu sayangi banget misalnya. Ketika kamu sayang sama dia, kamu hanya akan memberikan yang terbaik buat dia. Kamu merawat dia, terus kemudian kamu kasih dia makanan yang terbaik, atau kalau sama sahabat, kamu jaga dia, kamu sayangi dia, dan kalau ada yang buruk, kamu coba untuk melindungi dia. Jangan sampai dia mengalami hal yang buruk, misalnya seperti itu. Tapi kalau kamu benci sama seseorang, kalau kamu nggak suka sama seseorang, apa yang kamu lakukan? Jangankan memperlakukan dia dengan baik, melihat wajahnya aja males, gitu kan. Dan ini buruknya kalau diterapkan ke diri sendiri. Rasa benci, rasa diri nggak berharga, itu kalau dirawat, ibaratnya kayak menumbuhkan tanaman yang beracun, teman-teman. Jadi jangan disirami, jangan dirawat. Lebih baik kita rawat tanaman berharga yang kita punya, kita pupuk rasa cinta dalam diri, terhadap diri kita, bahwa kita itu berharga. You have to love yourself, gitu. Kemudian yang keempat, jadi mentolerir laki-laki yang berkarakter buruk. Loh kok bisa? Padahal kan dia lihat ayahnya itu buruk, kenapa dia bisa mentolerir karakter laki-laki yang buruk juga? Jadi gini teman-teman, ketika dia terbiasa melihat sosok yang seperti itu, ada laki-laki buruk yang masuk dalam kehidupannya, dia akan ngerasa ini normal. Karena dia sering menjumpai karakter seperti itu di dalam keluarganya. Sehingga apa yang terjadi, dia jadi mudah sekali untuk menentukan pilihan pasangan yang dia pilih. Asal yang ada aja gak apa-apa deh. Misalkan ada petunjuk dia buruk, ini kan normal, ayah saya juga kayak gitu kok. Aku udah biasa makan seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak, ini udah makanan sehari-hari seperti itu. Makanya dalam poin ini banyak sekali mungkin teman-teman menjumpai ketika ada anak yang ayahnya toksik, kemudian dia belum sembuh dari lukanya, padahal dia ini orang baik dan sebagainya. Dia jadi milih orang yang sama seperti bapaknya. Misalkan tukang selingkuh juga, dan ini dilakukan berkali-kali. Habis putus sama pacar pertama yang selingkuh, pacaran lagi sama pacar kedua, selingkuh lagi, putusnya kasus yang sama juga. Atau ketemu sama orang yang berkata kasar misalnya. Itu berulang kali seperti itu. Karena ini masalahnya teman-teman, luka itu belum sembuh. Kemudian yang kelima, hubungan jadi nggak bagus. Hubungan sama siapa? Biasanya sama pasangan teman-teman. Karena dia menjumpai ayahnya yang buruk dan sebagainya, timbullah kecemasan yang dia rasakan terhadap itu. Dia mengalami ketakutan dalam kasus lain, dia mengalami takut, gimana ya kalau misalkan dia ternyata seperti ayahku dan sebagainya. Akhirnya kekhawatiran, kecemasan dirasakan ini berbentuk sebagaimana perilaku khawatir yang berlebihan, hingga akhirnya membuat pasangannya nggak nyaman. Maksud dia ingin menjaga pasangannya dan membuat pasangannya tidak selingkuh, tapi yang terjadi apa? Dia malah merusak hubungan itu sendiri. Maksudnya menjaga malah merusak karena respon yang berlebihan terhadap ketidaknyamanan yang dia rasakan. Atau dalam contoh lain, lebih ke mengarah avoidance teman-teman, atau menghindar, karena dia merasa kayaknya aku harus hati-hati deh, aku nggak boleh totalitas dalam mencintai pasangan, dia takut dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia jadi tidak bisa berlaku romantis terhadap pasangannya, takut mencintai pasangannya, sehingga ada batasan-batasan dan akhirnya membuat pasangannya nggak nyaman. Ketika ada masalah dia takut mengungkapkannya karena takut ada pertengkaran seperti yang dia lihat dengan ayah terhadap ibunya. Akhirnya terjadi apa? Kedua-duanya merasa ini tidak work lagi atau tidak berhasil dalam hubungan mereka. Akhirnya hubungan itu rusak, putus ataupun dan lain sebagainya. Nah, ini sebabnya teman-teman. Dan yang terakhir, keenam adalah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Orang yang terjerumus dalam pergaulan bebas biasanya berawal dari dia benci dengan kondisi rumah. Kondisi bukan kondisi penampilan ya teman-teman, tapi suasananya. Dia gak nyaman dengan itu. Entah karena ayah dan ibu sering bertengkar, ayah toksik dan lain sebagainya. Dia mencari ketenangan itu dari luar, mengalihkan rasa kecewa, rasa marah, rasa gak nyaman itu keluar teman-teman. Ibaratnya nih, kalau kamu gak nyaman ada dalam sebuah ruangan, kamu pengen segera cabutkan dari ruangan itu, pengen cepat-cepat keluar. Begitu juga dalam hal ini. Ketika dia keluar, masuk ke dalam circle yang toksik, pergaulan bebas. Ada alkohol, minum-minuman keras, kemudian merembet ke obat-obatan terlarang, seks bebas.
Dan beberapa dari ini itu bahaya banget teman-teman. Seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya, silakan kamu cek juga, bahaya pergaulan bebas. Itu bisa merembet ke penyakit menular seksual jika sampai ke seks bebas. Atau AIDS juga bisa menular dari suntikan akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Sehingga ini bahaya banget teman-teman. Dari situ kualitas hidup jadi menurun, merasa semakin tidak berharga, merasa ada gangguan-gangguan perasaan yang bikin merasa gak nyaman, imbas ke depresi dan gangguan-gangguan mental yang lain, tidak diterima di masyarakat karena perilaku yang buruk. Jadi itu tadi 6 dampak yang ditimbulkan dari hilangnya peran ayah dalam keluarga bagi putrinya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Karena bagaimana orang tua kita terlahir dari siapa itu bukan pilihan, tapi takdir yang harus kita jalani. Sehingga ketika dapat orang tua yang toksik, itu ujian bagi kehidupan kita yang ketika kita bersabar dalam hal ini berusaha untuk menghadapi dengan berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, tetap berada di jalannya, itu pasti dapatnya pahala dan keberkahan-keberkahan lain yang kalau mungkin kamu belum merasakan sekarang, pasti ada, karena Allah yang janji ya, bukan manusia yang janji. Kalau manusia yang janji kamu boleh gak percaya, tapi kalau Allah yang janji itu udah pasti teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah stop berfokus terhadap masa lalu kita, stop terhadap penyesalan-penyesalan yang ada dalam perasaan kita. Kenapa ya ayah aku itu gak baik ya, kenapa ayah kok seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Meratapi hal itu tidak akan memberikan dampak positif terhadap apapun, tapi malah justru menjerumuskan kita ke penderitaan yang lebih dalam lagi dalam perasaan kita sendiri. Semakin merasa overthinking, semakin ngerasa gak nyaman, dan itu nyiksa banget teman-teman. Jadi daripada berpikir dan meratapi ayah saya kenapa kayak gini, kenapa harus saya ngalami dan sebagainya, itu pun juga tidak akan mengubah keadaan. Sehingga kita lebih baik berfokus kepada solusinya gimana. Oke, aku terima, ayahku memang toksik, ayahku memang gak sesuai dengan harapan dan seringkali bikin aku kecewa. Tapi sekarang aku putuskan untuk memperbaiki kehidupanku, memperbaiki diriku, banyak belajar, menempatkan diri dalam circle yang positif, bersama dengan orang-orang yang baik untuk belajar banyak hal. Aku memutuskan untuk menghadapi ujian ini di jalan yang lurus, di jalan yang Allah ridhoi. Karena Allah selalu ada buat aku. Jika masih ada luka yang bikin kamu merasa gak nyaman, apa yang harus dilakukan? Kamu boleh mencari bantuan. Konsultasi psikologi online sekarang banyak sekali. Kemudian kamu juga bisa cerita di @live teman-teman. Setidaknya untuk mengeluarkan keluh kesah yang kamu rasakan selama ini yang kamu pendam. Karena pasti itu gak nyaman kan? Atau kamu bisa konsultasi langsung ke psikolog, ini lebih enak lagi. Akan ada beberapa proses yang bisa kamu lakukan untuk membantu proses penyembuhan luka sehingga hidup kamu lebih optimal lagi ke depannya. Dan satu lagi yang paling penting adalah berdoa sama Allah. Allah akan bantu kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Jadi gitu ya teman-teman. Aku tahu ini pasti gak nyaman, tapi the only choice that we have, pilihan yang kita punya saat ini adalah kita berjuang di jalan yang lurus, memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang baik, dan doa yang selalu kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, peluk diri kamu, cintai diri kamu, sayangi diri kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Terima lukanya, akui lukanya, sembuhkan luka itu, dan ayo kita hidup bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Uspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.